Kisah ini dimulai dari masa lalu Neta ketika masih kecil. Dia dan keluarganya tinggal di Temanggung tahun 1993. Ratna, ibu dari Neta, menyuruhnya untuk menjaga adiknya sementara dirinya akan mencari Jamal, ayah dari Neta. Ibunya berpesan apa saja yang terjadi agar tidak meninggalkan adiknya dan jangan coba untuk melihat apapun. Jamal sendiri sedang berdukun di dukun desa itu. Dukun itu menanamkan beberapa susuk ke dalam tubuh Jamal. Ratna pun menyuruh suaminya untuk keluar. Sementara itu adik Neta nangis terus-menerus. Dia pun kebingungan dan akhirnya menyusul ibunya meninggalkan adik bayinya sendirian. Jamal yang keluar dari rumah itu pun marah-marah. Samar-samar terdengar ciri-ciri suara datangnya lampor. Werewolf. Ratna sendiri juga mendengar suara Neta yang memanggil dirinya. Jamal segera menyuruh istrinya untuk masuk ke dalam rumah dukun itu. Namun dia tidak mau hingga akhirnya terjatuh dan digendong masuk ke dalam. Neta yang selangkah lagi menemui ibunya melihat lampor atau keranda terbang menuju ke arahnya. Dia pun berbalik arah dan segera pulang ke rumahnya. Neta yang masuk ke dalam rumah segera menutup pintu dan jendela. Namun sayangnya lampor dapat membuka pintu dan jendela rumahnya. Dia segera bersembunyi di kolong tempat tidur. Dia sendiri berhasil selamat, namun adiknya diculik oleh lampor. Neta hanya bisa menyesali kehilangan adiknya. Neta hanya bisa menangis meminta maaf kepada ibunya. Ibunya yang mengetahui hal itu mengajak Neta untuk pergi menjauh dari kampung itu. Kita harus pergi jauh dari sini. 26 tahun kemudian, Ratna meninggal di Medan. Neta sendiri sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak. Edwin, suami dari Neta, sedang mengalami kesulitan keuangan setelah bisnisnya terkena penipuan. Selain itu, dia juga kesal karena Neta selama ini menyembunyikan ayahnya yang ternyata masih hidup. Neta menjelaskan kalau dia dan ibunya memang sudah menganggap ayahnya meninggal, terutama setelah ayahnya kawin lagi. Edwin sendiri kecewa karena istrinya telah berbohong, sedangkan dirinya selama ini selalu jujur dengan apa yang terjadi. Edwin pun memutuskan untuk menemui ayah Neta yang ada di Jawa. Neta sendiri sempat ragu, namun dia tidak bisa menolak keinginan suaminya itu. Di Temanggung sendiri, ketika maghrib tiba, warga harus menyalakan obor di sepanjang jalan. Endro yang janjian datang terlambat. Dia pun disuruh untuk meneruskan menyalakan obor sendirian. Mas, jangan lampor, mas. Jelas, aku doain, mas. Dia melihat kedatangan lampor dan segera berlari dan menutup matanya. Namun, salah satu obor terjatuh dan mengenai rambutnya. Tanpa sengaja, dia melihat setan itu dan diculik. Edwin, Neta, dan kedua anaknya sudah sampai di stasiun Weleri, Kendal. Mereka menunggu yoyok sepupu Neta yang akan mengantar mereka menuju ke Temanggung. Edwin kebingungan karena Sekar, anak mereka, tak terlihat di sana. Sekar ternyata sedang menonton pertunjukan kuda lumping yang tak jauh dari stasiun itu. Dari kejauhan, Edwin melihat Sekar dibawa oleh orang. Dia segera mengejar dan ternyata orang itu adalah Yoyok. Yoyok mengatakan kalau dia sudah menunggu dari tadi dan melihat Sekar sendirian. Tiba-tiba, salah satu barongan yang ada di kuda lumping mendekat ke arah mereka. Untungnya itu bisa dihentikan oleh pawang pertunjukan. Perjalanan pun dilanjutkan menggunakan mobil. Edwin sendiri terus ditagih tentang hutang yang dia miliki. Dia meminta keringanan dan akan segera mencarikan solusinya. Yoyok sendiri membuka obrolan kalau sekarang Jamal, ayah Neta, sudah menjadi orang kaya. Dia sudah menjadi juragan tembakau paling sukses di kota. Selain itu, istri mudanya sudah seperti nyonya besar yang ada di kota. Namun, ada rumor yang mengatakan kalau Pak Jamal telah dipelet oleh Asti, istri mudanya. Adam sendiri terkagum dengan awan yang berbentuk naga. Namun Yoyok tak begitu senang melihat awan itu. Dia menjelaskan kalau menurut penduduk lokal, awan itu merupakan sebuah pertanda akan datangnya musibah.
Memasuki areal persawahan, terdapat obor yang terpasang di pinggir jalan. Adam yang penasaran pun menanyakan kegunaan obor itu. Dia mengira kalau di daerah itu belum ada listrik. Namun Yoyo menjawab kalau itu sebagai petunjuk jalan untuk lampor atau keranda terbang, di mana masyarakat sekitar percaya keranda itu dibawa oleh iblis pencabut nyawa. Kedatangan lampor ditandai dengan suara Wilwo, dijawil lan digowo. Edwin memperingatkan Yoyo untuk tak menceritakan itu pada anaknya. Namun Adam menjawab kalau dia tidak percaya dengan lampor atau keranda terbang. Ketika dia mengatakan Wilwo, Neta terbangun dan terkejut. Dia berusaha untuk menenangkan diri. Sampailah di gerbang desa Legok Sari. Terjadi kemacetan di jalan itu. Yoyo sendiri kebingungan kenapa jalan desa bisa macet. Dia pun pergi untuk mencari tahu. Neta mengatakan kepada Edwin kalau dia butuh uang mungkin bisa minta pada ayahnya. Namun Edwin tak setuju. Bagaimana tidak, Neta sendiri sudah tidak bertemu dengan ayahnya selama 25 tahun lebih, dan ketika bertemu langsung minta uang. Ternyata ada sebuah mobil rusak yang menghalangi jalan itu. Yoyo sendiri bertemu dengan salah seorang warga. Yoyo memberitahu kalau Neta pulang. Namun ibu-ibu itu terkejut dan mengatakan kok Neta berani pulang. Dan dia juga memberitahu kalau Pak Jamal sudah meninggal. Yoyo tentu terkejut. Dengan berat hati Yoyo memberitahu Neta kalau ayahnya telah meninggal pagi ini karena serangan jantung. Meninggal? Di halaman rumahnya sudah banyak pelayat yang datang dari warga sekitar. Sayangnya mereka tak menyambut kedatangan Neta dengan baik. Seolah mereka menyimpan rasa dendam dengan apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba, salah seorang mendekati Neta dan menyalahkannya karena suaminya diculik lampor. Nining mencoba untuk menenangkan ibu-ibu itu. Dia memperkenalkan diri sebagai anak dari Rewang yang dulunya membantu ibu Neta ketika Neta masih kecil. Dia sendiri mengatakan kalau tidak menyangka Pak Jamal bisa meninggal, padahal pagi harinya dia masih membuatkan sarapan. Nining menunjukkan jenazah Pak Jamal yang sedang dibersihkan dari susuk oleh Pak Atmo. Meski Pak Jamal sudah meninggal, susuk yang masih ada di dalam tubuhnya membuatnya bisa bergerak. Selesai semua susuk dikeluarkan, mayat mulai dikafani. Neta sendiri mendekat ke Asti. Ketika mereka berbincang, mayat Pak Jamal kembali bergerak. Pak Atmo sendiri bingung karena semua susuk sudah dikeluarkan. Esti mencoba mendekati suaminya dan membisikkan kalau Neta anaknya pulang. Neta pun memberitahu kalau ibunya sudah meninggal dan dia juga sudah memaafkan semua perbuatan ayahnya. Mayat Pak Jamal pun akhirnya tenang. Mita, anak dari Esti, datang dan dia menangis atas kepergian ayahnya. Di pemakaman, Neta pun menanyakan kepada Yoyo kenapa dia membuka rahasianya kalau dulu pernah bertemu dengan lampor. Namun Yoyo tak mempunyai jawaban. Neta pun mencari Sekar. Ternyata anak perempuannya itu sudah berada di tengah kuburan. Edwin memberitahu Adam yang menanyakan makam yang ada di depannya, yaitu adalah adik dari ibunya yang meninggal waktu kecil. Neta menutupi kalau adiknya dulu diculik oleh lampor. Neta yang penasaran pun bertanya kepada Sekar bagaimana dia bisa sampai ke makam itu. Dan Sekar sendiri menjawab kalau kakek yang memberitahunya. Ya, tentu dia terkejut dengan hal itu. Yoyo sendiri menjelaskan beberapa hal yang ada di rumah itu, termasuk Bimo, asisten Pak Jamal yang sekarang menjadi asistennya Asti. Bimo akan menurut apa saja yang diperintah oleh Asti, istri muda dari Pak Jamal. Dan ada sebuah gosip di mana Bimo adalah selingkuhan dari Asti. Nining pun mempersiapkan tempat tidur untuk Neta. Dia memberitahu kalau masyarakat sedang memperbincangkannya, di mana dia tiba-tiba pulang dan langsung mendapatkan warisan. Hal itu terjadi karena Neta adalah keturunan Pak Jamal satu-satunya. Neta pun terkejut bukannya ada Mita, anak bapaknya selain dirinya. Nining menjelaskan kalau sebenarnya Mita adalah anak angkat karena Pak Jamal dan Mbak Esti tak bisa memiliki anak. Jadi mereka mengangkat Mita. Pak Jamal sendiri sangat memanjakan Mita. Maka dari itu dia sangat sedih kehilangan ayahnya karena tak bisa lagi dengan mudah mendapatkan uang.
Dia dan ibu angkatnya sendiri juga tak begitu akur. Neta menanyakan kebahagiaan ayahnya kepada Nining, namun Nining tak bisa menilai. Dia hanya bisa mengatakan kalau Pak Jamal kembali murung sejak Lampor mulai muncul kembali. Neta yang mempunyai kenangan buruk tentu sangat terkejut. Edwin menanyakan kebenaran tentang Lampor pada Yoyo, namun Yoyo tak bisa memberi info banyak soal Lampor. Dia hanya bisa memberitahu kalau Lampor datang karena ada sesuatu yang salah di kampung itu. Edwin mempertanyakan apa hubungan mereka dengan kemunculan Lampor kembali. Namun Yoyo tak bisa memastikan. Dia hanya mendengar omongan orang kalau Mbah Dukun Atmo bisa mengendalikan Lampor sehingga Lampor lama tak muncul. Yoyo yang kebingungan dengan semua pertanyaan Edwin pun berpamitan pulang. Hati-hati yuk. Bener loh bang, anak-anak jaga loh. Selain itu, Nining menjelaskan kalau Lampor kembali muncul dan desa mereka kalau malam menjadi gelap kembali. Dia pun berpamitan untuk pulang karena takut kemalaman. Di saat yang bersamaan, Neta mendengar suara tangis bayi. Dia melihat ada boneka yang terkubur di halaman samping. Boneka itu adalah miliknya ketika dia masih kecil. Dan Neta teringat ketika dulu dia mempunyai adik laki-laki. Tiba-tiba boneka itu menghilang dan dia dikejutkan dengan kedatangan Edwin. Suaminya itu berusaha untuk menenangkan Neta. Ketika masuk ke dalam rumah, Mita mendatanginya dan mengatakan kalau Pak Jamal sering membicarakan Neta. Dia mengatakan kalau ayahnya sangat ingin bertemu dengan Neta. Selain itu, Mita mengatakan kalau ada rahasia yang disembunyikan oleh ibu angkatnya. Namun dia tak meneruskan pembicaraan itu. Neta terkejut karena tiba-tiba Bimo datang dengan menggunakan pisau, seolah dia hendak mengintimidasi Neta. Rasanya abot. Malam harinya, Asti masih merasa sedih dengan kehilangan Pak Jamal. Namun dia juga merasa senang dengan kehadiran Neta dan menyuruhnya untuk tinggal beberapa hari. Mita tiba-tiba keluar dari kamar menggunakan tas. Dia berniat untuk minggat dari rumah dan menyuruh Asti untuk tidak berpura-pura baik padanya. Kelakuan Mita sudah tak bisa dikendalikan lagi. Asti sendiri pun pamit untuk beristirahat. Dia menyuruh Bimo untuk menjelaskan beberapa larangan ketika malam harinya. Bimo mengatakan kalau ketika Lampor datang untuk jangan melihat atau menatapnya, karena jika tidak maka Lampor itu akan menculik dan memasukkannya ke dalam keranda. Menurutnya lebih baik mati daripada diculik, karena jika diculik bisa menjadi gila seumur hidup. Suara kentongan menjadi pertanda kalau listrik di kampung itu harus dimatikan dan orang dilarang keluar dari rumah. Penerangan diganti dengan lampu sentir. Esti yang berada di dalam kamar menyadari kalau lemari sudah terbuka. Dia mencari sesuatu namun tak ketemu. Ya, dia mencari sertifikat tanah yang ternyata sudah diambil oleh Mita. Dia sendiri janjian dengan pacarnya yang bernama Tony untuk segera keluar dari kampung itu. Sayangnya motor tak bisa dihidupkan dan terdengar suara well-walk. Mita yang ketakutan pun bersembunyi di sebuah gubuk tua. Namun sayangnya Tony mati terbunuh dengan leher yang digorok. Di dalam rumah sendiri, Edwin terbangun karena Adam tak ada di sampingnya. Ternyata Adam sedang bermain iPad di ruang tengah. Edwin yang datang segera menyuruh anaknya untuk tidur. Tiba-tiba jendela terbuka dan muncul Lampor. Edwin yang terkejut melihatnya menggunakan kamera dari iPad milik anaknya. Lampor itu tengah mencari sesuatu. Segera Edwin menyuruh anaknya untuk menutup mata dan jendela tertutup dengan sendirinya. Adam mengatakan kalau dia melihat sosok kakeknya berada di sana. Edwin bermimpi buruk di mana dirinya berada di dalam keranda Lampor. Dia yang bangun pun langsung kebingungan dan menanyakan hubungan semua ini dengan istrinya yang bertepatan dengan ayahnya yang meninggal. Adam dan Sekar bermain layangan bersama di tanah lapang. Sama-samar Sekar mendengar ada sesuatu yang memanggilnya. Dia menemukan Mita yang sudah pingsan di bawah pohon besar bersama dengan sertifikat tanah yang dia ambil. Adam segera memberitahu ayah dan ibunya yang sedang mencari Asti. Mita pun dibawa pulang ke rumah.
Dia kesurupan dan dirinya mengatakan kalau Lampor datang pada pendosa dan dia tahu siapa pendosanya. Nining segera pergi memanggil Pak Atmo untuk menyembuhkan Mita dari kesurupan. Adam kembali ke lapangan untuk mengambil layangannya seorang diri. Namun layangan terjatuh di bawah pohon besar. Adam menemukan kain lusuh yang di dalamnya berisi orok bayi yang sudah mati. Tiba-tiba Bimo meneriakinya untuk segera pulang. Anehnya kain itu sudah menghilang. Sekar yang terkejut melihat Mita pun menjadi demam. Edwin berniat untuk mencari siapa pendosa yang sebenarnya demi menghilangkan tuduhan pada istrinya. Namun sebelum itu dia menanyakan pada Neta apa yang sebenarnya terjadi padanya, karena dia terlihat sangat berbeda terutama setelah datang ke tempat kelahirannya. Mita yang kesurupan pun dibawa oleh Bimo. Pak Atmo menjelaskan kalau Mita harus dipindahkan ke tempat lain karena jika dia masih berada di sana maka akan terjadi pagebluk. Edwin pun mencoba untuk menghentikan itu, namun dia tidak mempunyai daya. Akhirnya Mita dibawa ke gudang pojok desa. Malam harinya Yoyok mencoba untuk mengecek Mita di dalam gudang, entah apa tujuannya. Sementara Edwin bersikeras untuk mencari tahu siapa pendosa itu. Dia pun segera menuju gudang untuk mencari tahu petunjuk dari Mita. Terdengar suara Lampor yang datang mendekat. Yoyok mengagetkan Edwin yang sedang melihat Lampor itu. Mereka berdua pun segera mendekati Mita. Mita mengatakan kalau Asti dan Bima sering berduaan. Dia curiga kalau ayahnya mati dibunuh karena meninggal dengan tiba-tiba. Lampor itu pun mendekat dan akhirnya membunuh Mita yang sudah tak berdaya. Edwin segera pulang ke rumahnya. Dia menjelaskan kepada Neta kalau pendosanya adalah Asti dan Bimo. Mereka berselingkuh dan membunuh Pak Jamal agar perselingkuhan mereka tak ketahuan. Sekar sendiri datang dan mengatakan kalau Adam tidak ada. Edwin segera pergi mencarinya. Sekar yang ketakutan pun ditenangkan oleh ibunya. Pagi harinya Edwin masih berusaha mencari Adam. Dia menanyakan satu persatu warga desa untuk mencari info. Yoyok yang datang menggunakan motor pun menanyakan apa yang terjadi. Edwin memberitahu kalau Adam hilang. Mereka berdua pun pulang ke rumah terlebih dahulu. Di sana Pak Atmo menerawang. Dia menanyakan benda yang sering dimainkan Adam. Bimo menyerahkan sebuah iPad dan Pak Atmo mengatakan kalau Adam sudah digondol oleh Lampor. Edwin yang datang tak percaya mendengar hal itu. Dia menantang Bimo dan mengatakan kalau dialah pendosa itu. Asti mencoba untuk menenangkan mereka berdua. Dia mengatakan jika Edwin penasaran kenapa Adam yang diculik untuk menanyakan langsung pada Neta istrinya. Edwin pun mengejar Neta yang pergi dan Neta menjelaskan kalau harusnya dirinya lah yang diambil Lampor dan bukan adiknya dahulu. Edwin marah karena Neta berbohong lagi. Neta menjelaskan kalau 20 tahun lalu adiknya telah menjadi tumbal dari kesesatan bapaknya. Dia telah menyembunyikan itu karena disuruh oleh ibunya agar Neta tak bersalah terus-menerus. Edwin yang mendengar hal itu merasa kecewa. Bahkan Edwin sekarang percaya kalau istrinya lah memang pendosa dan penyebab Lampor datang. Dia sendiri mengatakan kalau akan mencari Adam sampai ketemu. Edwin pun menanyakan sarang Lampor kepada Yoyok. Yoyok sendiri teringat satu hal, Curug Surodipo. Mereka berdua pun segera pergi meluncur ke sana. Neta sendiri hanya bisa menangis. Sekar pun datang dan mengatakan kalau Neta harus menunjukkan kasih sayang pada anaknya. Sebuah perkataan dari kakek. Sekar juga memberitahu pesan dari kakeknya kalau salah satu antara dirinya dan Adam akan dibawa oleh Lampor. Neta pergi ke kuburan. Dia menyalahkan ayahnya atas apa yang terjadi. Dia menyesal telah pulang dan harusnya ibunya tak memaafkan ayahnya. Asti pun mendatangi Neta. Dia mengatakan kalau ayahnya sayang pada keluarga. Dia terus menulis surat tanpa tahu harus dikirim kemana. Namun, Neta mengatakan kalau Lampor sebenarnya datang karena hubungan gelap Asti dengan Bimo. Asti sendiri tak menyangkal hal itu. Namun dia mengatakan kalau Pak Jamal sudah tahu dan bahkan merestui hubungan mereka, asalkan mereka tidak melakukan perbuatan yang mencoreng namanya. Neta pun menanyakan satu hal, kenapa bapaknya harus dibunuh jika itu yang terjadi? Asti terkejut mendengar hal itu. Terlebih itu adalah tuduhan dari Mita.
Asti pun menjelaskan kalau dirinya tidak akan berbuat keji seperti itu. Asti menyampaikan suatu kenyataan di mana dirinya sebenarnya dipaksa nikah dengan Pak Jamal karena Pak Jamal mempunyai perjanjian hutang dengan Pak Atmo. Dia pun memberikan sertifikat tanah kepada Neta dan mengatakan kalau itu adalah warisan yang dititipkan ayahnya untuk diberikan kepadanya. Edwin dan Yoyo sampai di Curug Surodipo. Dia langsung berlari menuju curug itu guna mencari Adam. Yoyo yang menunggu melihat kedatangan Pak Atmo dan Bimo. Sekar yang berada di rumah memberikan iPad kepada Neta. Dia mengatakan kalau kakek menyuruh Neta untuk melihat itu. Neta yang melihat video pun segera memberikan iPad itu kepada Asti. Selain itu, dia juga menitipkan Sekar karena dirinya akan pergi mencari sebuah petunjuk. Sebuah video skandal antara Bimo dan Nining, dan ternyata Nininglah yang meracuni Pak Jamal. Mereka berdua ternyata pendosa selama ini. Adam yang merekam hal itu diamuk oleh Bimo. Di Curug Surodipo sendiri, Pak Atmo tengah melakukan ritual. Edwin masuk dan menanyakan keberadaan anaknya. Terjadi pertarungan antara Edwin dan Pak Atmo. Pak Atmo sendiri mengalami luka di bagian perut, sementara Edwin tak sadarkan diri. Pak Atmo segera keluar menemui Bimo dan meminta tolong. Namun Bimo ketakutan dan dia kabur dari sana. Edwin yang bangun pun segera keluar. Dia memberitahu Yoyo kalau Neta tak bersalah dan mereka harus segera lekas kembali. Neta pun mencari petunjuk dari gambar milik Sekar. Dia menggali sesuatu di bawah pohon besar dan menemukan mayat bayi yang sudah mengering. Tiba-tiba Nining menyerang Neta dengan pacul yang ada. Bayi itu merupakan bayi milik Nining, hasil hubungan gelap antara dirinya dengan Bimo. Pak Atmo yang sudah sekarat terkapar kembali hidup. Dia bahkan memasukkan ususnya yang terburai kembali ke dalam perutnya. Nining pun kalah dalam bertarung. Namun Bimo datang dan menyerang Neta. Dia pun membawa Neta dan Adam dan mengikatnya di gudang di pinggir desa. Bimo berniat untuk menyerahkan mereka berdua ke Lampor. Lampu mobil dinyalakan agar Lampor tahu mangsanya. Mati. Yoyo dan Edwin pun segera datang. Di saat yang bersamaan Lampor juga mulai mendekat. Yoyo pun berusaha untuk mematikan lampu, namun dia kesulitan memecahkan kaca mobil itu. Lampor mulai mendekat dan kali ini Neta menyerahkan dirinya. Edwin dan Adam berusaha mencegahnya. Neta yang tersadar pun akhirnya dibebaskan oleh Lampor. Namun kali ini Lampor mengincar Adam. Yoyo segera memecahkan kaca mobil dan kemudian menyalakan lampu motor dan mengarahnya ke Bimo dan Nining yang ada di dalam gudang. Mereka berdua pun dibunuh oleh Lampor dan gudang mulai terbakar. Namun teror belum usai. Neta sadar kalau Sekar sekarang yang menjadi incaran Lampor. Dia pun segera pulang ke rumahnya. Pak Atmo mulai menjebol jendela. Dia berniat untuk memberikan Sekar kepada Lampor. Asti yang menghalangi Lampor pun diserang hingga dia tak sadarkan diri. Sekar pun diculik oleh Lampor itu. Neta yang pulang melihat kejadian itu dan dia segera mengejar Lampor. Dia pun menabrak dengan mobil dan Sekar berhasil keluar. Dia meminta Lampor itu untuk pergi dan tidak mengganggu keluarganya lagi. Samar-samar Neta mendengarkan suara ayahnya. Dia menanyakan apakah pesan dari ibunya sudah disampaikan semuanya. Neta kemudian teringat kalau ibunya berkata kejahatan apapun akan kalah dengan cinta. Sekar pun mendekat ke arahnya. Dia mengerti kalau harusnya dia tidak boleh meninggalkan anak-anaknya sendiri. Mereka harus tetap bersama apapun yang terjadi. Dan Lampor itu pun menghilang. Di dalam rumah, Pak Atmo menemukan Asti yang sudah meninggal. Edwin datang dan dia tahu kalau Pak Atmo sebenarnya sumber masalahnya. Pak Atmo melakukan itu karena ingin menjadi dukun sakti pengendali Lampor. Dengan mengorbankan Neta, maka keinginannya akan terwujud. Namun Neta tak jadi dibawa oleh Lampor. Lampor itu datang dan menyerang Pak Atmo. Pak Atmo mati di gondol Lampor. Neta berhasil kembali ke dalam rumah dengan selamat. Mereka semua pun berhasil kumpul kembali.
Neta meminta maaf kepada Edwin atas apa yang telah terjadi. Beberapa hari setelahnya, Yoyo yang pulang malam pun didatangi Lampor. Padahal dia berniat untuk mengantar Edwin kembali ke stasiun di pagi harinya, namun malah diculik oleh Lampor. Menurut masyarakat sekitar, mereka memang mengakui keberadaan Lampor itu, dan bahkan ada beberapa korban yang mengaku pernah diculik oleh Lampor. Sebuah urban legend dari Jawa Tengah. Terima kasih dan selamat berpuasa.